Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good afternoon, class. wabarakatuh, Mister. Okay. How's your day today? I'm good, Mister. Okay, I'm good too. So, who is absent today? Baby. Baby. Okay. Ada keterangannya enggak? Fadil, Mister. Oke, Pak Fadil sama Fadil ya. Oke, baik. Kali ini kita mulai aja ya. Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang recount text. Ada yang tahu apa itu recount text? Doa dulu, Mister. Oh iya, lupa. Belum tahu. Oke. Doa dulu ya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin Rapka. Rapka. Yuk Rapka, yuk dibuka kelasnya. Bagaimana, Mister? Ayo Rapka dibuka doa kelasnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Amin. Sudah, Mister. Oke, nice. Good job Rapka. Terima kasih ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang recount text. Ada yang tahu apa itu recount text? Teks cerita ya, Mister. Kurang tepat. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, langsung next saja, next slide. Nah, di sini sebelum kita mempelajari struktur teksnya, ada baiknya kita mengetahui arti dari konteks recount itu sendiri. Nah, menurut kamus Cambridge, recount means to describe how something happened or to tell a story. Lalu apa beda dengan kata tell dan kenapa tidak retell text dan bukan recount text? Nah, retell dan recount itu memiliki arti yang sama ya. Artinya itu menceritakan kembali. Nah, namun ada perbedaannya. Perbedaannya itu retell itu untuk memberitahukan kembali hal yang didengar oleh seseorang. Nah, kalau recount itu menceritakan kembali itu dengan detail. Seperti detail setiap bagian-bagiannya. Nah, jadi recount itu menceritakan lebih rinci daripada retell. Oke. Next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian definisi dan fungsi dari recount text. Nah, recount text itu merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman yang telah dialami di masa lampau sesuai urutan kejadian atau biasanya disebut chronological order. Jadi, recount text ini menceritakan kembali ya kejadian-kejadian yang sudah atau pengalaman yang sudah terjadi di alam yang di masa lampau atau di masa lalu. Jadi tadi kurang tepat ya kalau misalkan recount text itu teks cerita. Ya walaupun bisa sih nanti ada bagian recount text ceritanya. Tapi yang lebih tepat itu recount text itu menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman yang telah dialami.
di masa lampau. Untuk fungsinya, teks ini itu mempunyai tujuan untuk memberitahukan sebuah peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang telah terjadi. Jadi teks ini tujuannya untuk memberitahukan pembaca itu sebuah peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Oke, definisinya apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Mister. Sudah ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari recount text. Recount text itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama itu personal recount, factual recount, dan imaginative recount. Untuk personal recount itu recount text di personal recount itu isinya itu menceritakan pengalaman pribadi penulis. Jadi sang penulis itu menceritakan kembali pengalaman yang sudah dia alami gitu. Contohnya misalkan penulisnya pernah mengunjungi Candi Prambanan gitu. Nah, dia menulis sebuah recount text tentang pengalaman dia di Candi Prambanan tersebut. Udah paham untuk personal recount? Oke. Untuk yang factual recount itu isinya adalah merekam sebuah kejadian seperti percobaan sains dan juga seperti laporan polisi. Contohnya itu seperti itu ya, kayak sebuah laporan atau berita kriminal gitu ya. Untuk yang imaginative recount itu menceritakan rinci kejadian atau sebuah cerita fiksi dalam bentuk lampau. Nah, biasanya kayak bisa dihitung kayak cerita tadi, seperti teks cerita, kayak apa sih, kayak teks legenda gitu. Untuk jenis-jenis recounters apakah ada yang belum dipahami atau ada yang masih belum paham gitu? Sudah paham, Mister. Oke, kalau misalkan sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini selanjutnya itu ada struktur umum dari recount text. Yang pertama adalah orientation, yang kedua event, dan reorientation. Dalam bagian orientation itu berisikan tentang pengenalan dengan memberikan informasi tentang siapa, apa, di mana, dan kapan peristiwa atau kegiatan itu terjadi di masa lalu. Nah, jadi setiap informasi yang umum dalam sebuah di teks recount tersebut itu akan dijelaskan di bagian orientation. Nah, setelah bagian orientation itu ada event. Event itu merupakan rututan peristiwa yang terjadi. Biasanya disampaikan dalam urutan secara kronologi atau chronological order. Nah, jadi dalam event itu kejadiannya biasanya disampaikan secara berurutan dari bagaimana awal kejadian itu bisa terjadi sampai bagaimana akhir dari peristiwa tersebut. Oke, untuk yang bagian reorientation yaitu pengulangan pengenalan yang ada di orientation dan event yang bisa diceritakan.
bisa dibilang pada bagian ini adalah kesimpulan teks secara keseluruhan. Nah, jadi pada intinya reorientation itu adalah kesimpulan dari teks recount tersebut. Jadi kesimpulan dari orientation dan kesimpulan di event itu disimpulkan dan ditulis di reorientation. Apakah sudah dipahami untuk struktur teksnya? Sudah, Mister. Oke, kalau misal sudah bisa dipahami, kita lanjut ke slide berikutnya. Sudah, Mister. Nah, di sini ada ciri recount text. Ada banyak ya. Ciri pertama, recount text bisa diidentifikasi melalui dengan isi teksnya. Nah, biasanya pertama itu judulnya mempresentasikan kesimpulan teks. Jadi biasanya judulnya itu sudah bisa dibuat untuk membaca isi teks recount tersebut. Yang kedua, menyebutkan orang secara spesifik yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada waktu, tempat, dan kejadian itu diceritakan secara rinci dan deskriptif untuk memperjelas peristiwa atau factual recount. Selanjutnya biasanya juga akhir cerita tentang hasil akhir yang biasanya ada di factual recount. Yang terakhir terdapat tanggapan atau opini pribadi dari penulis teks tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, recount text juga bisa dilihat dari unsur kebahasaannya. Biasanya recount text itu ditulis dalam bentuk lampau ya atau past tense. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang simple past ya. Jadi kemungkinan kalian sudah bisa mengidentifikasi yang mana itu recount text. Jadi biasanya menggunakan simple past tense, past continuous tense, dan past perfect tense. Yang kedua itu menggunakan kata penghubung seperti next, later, when, then, after, before, first, at the same time, as soon as she left, late on Friday. Recontext juga menceritakan kejadian yang banyak menggunakan action, verb. Contohnya seperti look, go, change, linking verb, dan ditambahkan adverb untuk mendeskripsikan lebih jelas. Selanjutnya menggunakan personal pronoun I, we, yang dimana I, we itu kata ganti untuk orang pertama tunggal ya, untuk personal recount, dan penggunaan passive voice. Oke. Nah, berikut contohnya nanti Mister bakal kirim teksnya di WA atau something. Kalian bisa identifikasi mana unsur kebahasaannya untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Saya rasa sudah cukup ya waktunya ya. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Mister. Oke. Kalau misalkan sudah pada paham ya, saya akhiri. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon ampun, saya mohon minta maaf. Saya akhiri. Untuk sebelum saya tutup, ketua kelas bisa untuk menutup kelasnya. Rapka tadi.
Rafka mana ya? Oke, Ata bisa minta tolong ditutup doa. Oke, Mister. Oke, karena Rafka yang tidak ada, saya tutup ya. Oke. After we study, let's pray together. Start. Selesai. Oke, thank you Ata. Saya rasa cukup ya, waktunya sudah habis. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.